komputernya sudah bisa. Ya, saya harus sign in. Jadi memang saya langsung masuk tanpa sign in. Oke, terima kasih. Biasanya memang saya nggak pernah keluar sign in-nya. Nggak pernah sign out. Ya, karena laptop ini selalu nyala ya. Oke, kita mulai ya. Saya share. Sudah kelihatan? Metode perturbasi. Sudah. Kelihatan nggih? Ya. Saya tetap menggunakan Word supaya saya tidak perlu memindah teks ya. Kalau memindah teks resikonya saya atau lebih repot. Ya, karena saya juga menggunakan pen ya. Kalau pakai Word itu enak, pakai pen bisa dihapus dan sebagainya ya. Oke. Bisa terbaca nggih tulisannya? Dan Anda bisa cek di Ira and Levin edisi 7 Quantum Chemistry. Ya, yang sudah saya berikan di website s.id quantum sama solution manualnya. Ya, kita masuk. Jadi di samping metode variasi yang sangat terbatas, yang saya kemarin berikan hanya metode variasi standar ya, bukan metode variasi linier. Sehingga hanya bisa menyelesaikan problematika ground state saja. Ya. Tapi tidak bisa untuk yang state yang lebih luas. Nah, sekarang yang metode perturbasi walaupun sederhana tapi ternyata bisa digunakan untuk multi state. Ada koreksinya. Yang disebut metode simpangan atau metode gangguan atau perturbasi. Dan ini bisa jadi merupakan perbaikan dari metode variasi. Ya. Karena akurasinya lebih bisa diandalkan daripada metode variasi yang standar. Jadi tentu kita berangkat dari satu kondisi di mana tidak mungkin menyelesaikan secara eksak persamaan Schrödinger. Ya memang metode variasi, metode perturbasi kan metode terobosan untuk metode pendekatan ya untuk menghitung sebagai alternatif hitungan persamaan Schrödinger, menyelesaikan persamaan Schrödinger. Karena secara eksak itu secara analitik, secara matematik tidak mungkin dilakukan untuk satu sistem yang besar, ya, sistem yang seperti molekul. Ya. Ya. Misal diandaikan bahwa operator Hamilton untuk yang perturbasi adalah ini, atau pi besi n sama dengan en besi n. Ya. Sedangkan operator Hamilton yang standar ground state ya, yang tanpa gangguan, tanpa simpangan adalah ini, H0 topi ya, besi N0, En0, besi N0. Jadi saya berikan tambahan bahwa misal di sini En ataupun besi N sama saja ya. Ini artinya ground state-nya atau eigenvalue-nya. Mungkin N sama dengan N1, N2. Di sini bisa N berharga 0 ya, bisa 1 karena ada buku yang menulis dari 0 dan seterusnya. Ya. Sedangkan ini menunjukkan level koreksinya atau ordenya, level koreksi atau orde ya. Ya, orde koreksi. Orde 0 berarti tanpa gangguan, tanpa simpangan ya, tanpa koreksi. Yang bawah adalah N eigenvalue-nya, S, N0, S1 dan sebagainya. Ya, kalau di catatan kemarin kita menggunakan untuk ground state S1. Tapi ada juga yang menggunakan E0 seperti yang sudah saya pernah sampaikan. Ini adalah operator yang ground state standar ya 92. Sekarang kita lihat. Jadi disepakati H topi adalah sistem yang terperturbasi, sedangkan H0 topi sistem yang tanpa gangguan atau tanpa simpangan. Nah, contoh bentuk operator Hamiltonnya seperti ini. Yang tanpa gangguan adalah ini, ya. Selalu saya ingatkan Anda bahwa H topi adalah sama dengan T topi plus V topi. Bahwa energi total sistem adalah gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Walaupun sebenarnya bukan hanya dua loh ya, ada energi yang lain. Ya, energi yang lain. Tetapi umumnya kita menganggap bahwa
Energi total sistem hanya terdiri dari energi kinetik dengan energi potensial sistem. Itu ya. Nah, apabila ada gangguan, maka ada fungsi lain. Ini Cx pangkat 3 dan sebagainya. Tentu ini hanya contoh aja ya. Bisa jadi ada X pangkat 5, ataupun F, C, D, E, F itu semacam konstanta atau koefisien ya. Tidak harus urut seperti ini, tidak harus urut. Ataupun bentuk yang lain, tentunya semacam urutan saja, karena ini X kuadrat, ini X pangkat 3, dan seterusnya. Tapi tidak harus seperti itu. Ya. Nah, jadi gangguannya adalah sebesar Cx pangkat 3 plus Dx pangkat 4. Kita bisa menyebut sebagai gangguan atau simpangan, atau bisa jadi seperti koreksi. Ya, koreksi. Kalau itu kecil, maka kita anggap sebagai koreksi. Nah, untuk yang tanpa gangguan adalah ini H0 topi. Ya. Ini adalah osilator harmonis. Aslinya yang pertama begini. Tentu kalau yang ini karena ada gangguan ya tidak harmonis. Ya kalau di rumah ada gangguan, oh rumah tangga tidak harmonis, maksudnya gitu. Ini ada gangguan. Yang ini tidak ada. Jadi min H kuadrat per 2M D kuadrat per D kuadrat plus setengah KI kuadrat ini yang osilator harmonis, sistem osilator harmonis. Oke, ya tentu saja ada selisih ya antara yang terganggu dengan yang asal sebesar ini selisihnya H aksen topi. Ya, atau dibalik seperti ini sama saja ya. Jadi ini besarnya gangguan, operator yang berkaitan dengan besarnya gangguan atau simpangan. Tentu tanda aksen tidak berhubungan dengan diferensial. Nah, atau H aksen topi ini adalah operator perturbasi ya, operator ya, perturbasi ini sebesar Cx pangkat 3 plus Dx pangkat 4. Ya, pakai yang lain nggak masalahnya. Nah, secara matematik, kalau kita tuliskan besarnya gangguan, maka operator perturbasi sistem yang terperturbasi, ya, kalau ini kan besarnya gangguan, berkaitan dengan besarnya gangguan, operator yang berkaitan dengan besarnya gangguan, sedangkan ini adalah operator dari sistem yang terganggu. Ya. H topi adalah H0 topi yang ground state, yang tanpa gangguan, ditambah besarnya gangguan. Lambda ini adalah parameter besarnya gangguan ya. Ini parameter besarnya gangguan. Jangan ini operatornya. Lambda bisa 0, antara 0,1 atau bisa 1. Kalau 1 gangguan penuh. Kalau 0 berarti ya tanpa gangguan, tanpa simpangan. Lambda adalah parameter besarnya gangguan. Oke. Untuk anak S1 dan waktunya juga kita biar cepat, saya tidak akan menuliskan rumusan. Kalau di luar negeri juga begitu ya. Yaitu anak-anak S1 pas perkuliahan diberikan bukan menurunkan tapi menggunakan. Memahami itu dan menggunakannya. Itu yang penting untuk S1. Nanti kalau masuk S2, S3 dan sebagainya atau untuk lebih detail untuk penelitian skripsi, ya kita turunkan. Penulisan yang lain dalam format seperti ini, yang ada besarnya gangguan H0 topi plus lambda H aksen topi. Ini biasalah ya, terus saya dibahas gampang. Nah, untuk kita perhatikan bahwa bentuk gangguan ini bisa dalam bentuk fungsi gelombang ataupun energi, sehingga kita akan menghitung koreksi energi ya dan koreksi fungsi gelombang. Nah, bisa diturunkan dalam bentuk ekspansi dari Taylor. Saya tidak akan menurunkan di sini, tapi Anda bisa ikuti situ. Bentuknya jadi seperti ini. 1913 ya, 1914. Dan ini sangat wajar, bentuk ini turunan dari atas, tapi ini bentuk formal yang sudah logis. Kalau kita akan menentukan fungsi gelombang yang terperturbasi, tentu dari fungsi gelombang yang tidak terperturbasi ditambah koreksi orde 1 sebesar gangguan lambda ya toh. Jadi Pcn1 kemudian lambda kuadrat Pcn2. Ini jangan sampai diartikan kuadrat ya. Ini bukannya kuadrat adalah ini. Ya. Ini yang kuadrat. Yang kuadrat adalah lambda kuadrat Pcn2. Jadi ini koreksi pertama, ini koreksi kedua, ini koreksi ketiga dan seterusnya sampai koreksi K. Ini K. Lambda K Pcnk. Ya. Ini dalam format fungsi gelombang, ini dalam format
En, energi, ya, koreksi energi N. N bisa 0, bisa 1, bisa dan sebagainya. Tentu ini juga sama, formanya sama persis untuk untuk besi sama ya, sama persis. Jadi tidak masalah. Ini besarnya gangguannya. Koreksi kalau dalam ukuran yang kecil itu adalah koreksi yang bisa lebih akurat. Besi NK, NK disebut koreksi orde K dan seterusnya. Oke, masuk. Mudah-mudahan bisa rampung. Nah, bahwa di situ melibatkan H, besi, dan E. Ya, tadi ini pada 98 H, besi, E. Tentu kita akan gabungkan ya. Pada 913 di situ ada besi, ada E. Di sini juga ada ya, sini ada E, ada besi. Maka kalau diinsertkan ya, disubstitusikan maksudnya, maka kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kalau dipisahkan ya, dipisah-pisahkan, maka yang merah adalah sama, yang merah ini, yang merah, yang coklat juga sama, yang ada lambdanya ini sama. Artinya H0 topi besi N0 sama dengan N0. N0 besi N0. Seperti itu. Sehingga kalau dirumuskan secara ringkas ya jadi begini. H0 topi besi N0 sama dengan En0 besi N0. Bentuk seperti ini tentu Anda tidak boleh bingung ya, karena memang dari awal kan kita menggunakan format seperti ini. Ya, bersama Schrödinger tak kayut waktu. Ya, dan ini sekali lagi sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Tentu kalau dikembangkan jadi bentuk seperti ini. Ini juga sama ya. Ini yang di sini adalah H sama besinya, yang di sebelah kanan E sama besinya. Itu sama saja, atau kalau dibuat disusun ulang jadi seperti ini ya. Nah, itu. Oke, ini gampang lah ya. Sekarang kita lihat koreksi orde. Karena tadi ada bentuk besi, ada bentuk E. Kita lihat dulu koreksi energinya untuk E-nya. Ya. Sama, saya tidak akan menurunkan, tidak menjelaskan penurunannya, sebenarnya gampang. Tapi bentuk EN1, koreksi energi state N1, ya, koreksi orde 1 ya, koreksi EN orde 1 adalah bentuk ini. Ingat kalau bentuk ini adalah bentuk hasil integral ya, besi integral besi N0 star aksen topi besi N0 deto. Nah, karena ini sama state-nya sama NN ya, maka kita beri label HNN aksen. Apa maksudnya NN itu? Gini maksudnya. Jadi kalau sistem elektron ada di satu lintasan, tentu N sama ya, tentu N sama. Tapi kalau dia misalnya dari N1, 2, 3, 1, 2, 3, ini 4, N4, ini N1. Nah ini state-nya kan berbeda. Ya, kalau NN berarti ya satu lintasan NN saja. Ya. Jadi yang dimaksud NN ini adalah state-nya. Karena elektron bisa jadi tereksitasi naik dari 1 ke 4, dari 1 ke 3, dari 1 ke 2, atau 5 melepaskan bracket to fun itu kan. Dari 4 ke 1, dari 3 ke 1, dari 2 ke 1, dan sebagainya. Adalah pada spektrum ya. Oke, ini kesimpulannya. Koreksi orde pertama terhadap energi diperoleh dengan merata-rata perturbasi aksen dengan mengacu pada fungsi taktar perturbasi yang bersangkutan. Ya ini maksudnya. Ini ya. Jadi kalau EN ini adalah EN0 yang tidak terperturbasi ditambah gangguannya. Ini koreksi pertama ya. Tentu kalau koreksi kedua ya EN2 plus EN dan seterusnya. Ya. 923. Nah, example. Contoh Anda lihat di buku Ira and Levin Quantum Chemistry edisi 7. Ya. Silakan Anda download, sudah saya berikan termasuk manual solutionnya. Ya. Bentar, saya tak minumnya. Sini. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana kita menentukan koreksi orde pertama untuk energi ground state?
Kalimat ini koreksi orde pertama, energi ground state. Ground state berarti N0 ya. Kalau kita lambangkan N0, koreksi orde 1. Gitu ya. Ini adalah ground state, sedangkan ini koreksi orde 1. Tentu bisa juga seperti ini. Kalau ini energi bisa, berarti fungsi gelombangnya juga bisa, nanti kita akan hitung. Ya. Ya tentu saja bisa N0, 0, besi 0, 0, ya kan sudah. Kalau itu nggak usah dihitung, karena biasanya standar ya. Nah, untuk osilator harmonis, besarnya energi ground state adalah sudah itu N0 setengah hanyu. Ya, kalau kita kan biasa N0 kemarin min 13,6 elektron volt ya. Ya, kalau N sama dengan ya di ground state maksudnya. Kita akan menghitung N0 1. Nah, tadi sudah ditulis menurut 922 bahwa EN 1 ya adalah ini. Ini integral sama ya. Saya sudah katakan bentuknya supaya lebih mudah Anda ubah, karena besi itu seolah-olah menjadi bingung ya. Sama seperti misalnya ini adalah D per dx Y gitu kan. Ini adalah operatornya. Dalam hal ini adalah H aksen topi, ini operator. Oke. Anda lihat juga di Ira and Levin, boleh. Tadi sudah tertulis karena ini untuk ground sheet maka N01. Ya, dalam format umum EN1. Integral dari minta hingga, sorry penulisannya enggak sebagus ini ya. Sampai tak hingga besi 0 star H aksen topi besi 00 dx. Ini berarti satu dimensi. Kemudian fungsi gelombang ground state-nya yang tanpa gangguan adalah ini. Ya, ini ada di pertemuan sebelumnya, alfa per pi pangkat seperempat E pangkat min alfa I kuadrat per 2. Ingat di sini ada per 2 setengah dari min alfa I kuadrat. Nah, tentu kita tadi sudah tahu operator gangguan besarnya perturbasi adalah H topi min H0 topi. Yang ini adalah standarnya, yang ini tambahan gangguannya, sehingga kalau dikurangi yang standar ya tinggal ini. Maka ini adalah aksen topi, ini adalah aksen topi. Operator yang terperturbasi. Operator perturbasi. Nah, sehingga kita bisa selesaikan di sini. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk N01. Ingat di sini ini adalah aksen topinya. Ya, perhatikan betul. Nanti ya, tugas yang saya sudah upload itu mendekati sama, mirip. Ini adalah besi 0 ya. 0 starnya, ini besi 00-nya. Y-nya ya, ini Y pertama, ini Y1, ini Y2 ya. Sedangkan ini adalah aksen topinya. Jadi perhatikan di sini. Ini konstanta. Ini konstanta, ini konstanta ya, kalikan aja. Kalau dikalikan atau dijadikan satu maka jadi alfa per pi pangkat setengah, yang tadinya pangkat seperempat jadi pangkat setengah. Gitu ya. Kemudian di sini E pangkat min AI kuadrat per 2 ini juga sama. Jadikan satu maka diperoleh E pangkat min AI kuadrat. Nah, karena di sini ada plus, nah tentu bisa dikembangkan lagi. Dipisahkan jadi 2. Ini ada variabel P, ada bukan variabel ya misalnya koefisien P dan Q. Ya, dan ini adalah konstanta, ini konstanta, maka kita keluarkan alfa per I pangkat setengah. Ya, P-nya dikeluarkan PI pangkat 3, E pangkat min AI kuadrat, dan seterusnya yang ini Q. Ya. Jadi dipisah dengan plusnya, ini tanda plusnya. Nanti tentu menyesuaikan dengan fungsinya ya. Nah, pada waktu belajar integral yang kemarin bahwa integral fungsi ganjil ini adalah 0 untuk batas minta hingga sampai tak hingga. Yang mestinya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga tinggal ini. Nah,
Ini minta hingga sampai tak hingga, sehingga kan menjadi 2 kali 0 sampai tak hingga. Karena Q-nya ini konstanta dikeluarkan. Maka tinggal ini. Saya kira ini jadi selesai apabila Anda mengacu pada tabel A5 integral halaman 63 di Iraen-Levin. Hasilnya adalah 3Q. 3Q per 4 alfa kuadrat ya akan menjadi angka kalau Q-nya diketahui. Karena Q kan hanya sekedar koefisien. Misalnya Q sama dengan 1, alfanya sama dengan 1 misalnya. Jadinya berapa? N01 sama dengan? Ya 3/4. Satuannya apa? Mengikuti satuan Q, satuan alfa nanti. Begitu ya. Sederhana kok. Tidak ada yang susah. Ya. Nah, hanya saja mendapatkan 3Q per 4 alfa kuadrat ini, Anda harus menggunakan faktorial. Penyelesaian ini karena di sini adalah X pangkat 4, kita gunakan integral 0 tak hingga X pangkat 2 N E pangkat min PI kuadrat. N-nya di sini adalah 2 ya. Sehingga Anda masukkan ke sini faktorial, ini faktorial, ini faktorial, ini faktorial. Ya, rada repot memang. Ya, tapi nanti gunakan Microsoft matematik. Oke, jadi kita memperoleh energi koreksi orde pertama adalah untuk energi ground state koreksi orde pertama adalah 3Q per 4 alfa kuadrat. Ini tabelnya di halaman 663 itu pada A10 seperti ini. Pakai Wolfram bisa apa enggak? Coba aja, paling susah itu. Nah, kalau tadi koreksi energi, sekarang kita masuk pada koreksi fungsi gelombang, psi-nya. Ini juga sama, saya tidak akan menurunkan. Yaitu kita akan menghitung AMN, ANM. ANM, apa ini? Gini nih, waktu saya kemarin saya menuliskannya berbeda. Jadi psi, ya psi, ini adalah fungsi gelombang orbital molekul adalah sigma linear combination of, saya nulisnya kan CI, PI ya. CI inilah yang kita sebut sebagai A. Ya, koefisiennya. Jadi kita gunakan A, ANM. Tentu NM itu artinya kan sheet yang berbeda, lintasan 1, 2, 3, 4 yang berbeda-beda itu ya. Nah, untuk menghitung ANM gunakan ini, yang ini adalah, Anda sudah paham ya, ini adalah integral ya, integral dari besi M 0 H topi, aksen topi maksudnya, terus besi N 0, 0-nya boleh dikurung ya supaya tidak dianggap ya. Terus deto. Nah ini. Nah, karena sheet-nya berbeda maka disingkat aja HMN aksen. Yang belakang sama ya, EN 0 kurangi EM 0. Ini udah gampang itu. Oke. Nah, ini bentuknya untuk besi N. Fungsi gelombang N koreksi pertama. Ya, integral ini bentuk integral per EN0 min EM0 kali besi M0. Nah, bagaimana menuliskan dalam bentuk lebih panjang ini? Bahwa fungsi gelombang N adalah ini koreksi ya dari besi N0 yang tanpa gangguan ditambah koreksinya ini ya. Koreksinya besi N1 ya. Ini adalah besi N1. Itu ya. Nah, ini bentuk yang lebih sederhana juga sama, saya kira juga paham. Kalau yang di atas 928 itu tulisannya panjang, maka sebenarnya kita bisa menuliskan dengan yang lebih ringkas. Ya. Ini atau ini yang lebih panjang, ini yang lebih ringkas. Besarnya gangguan adalah lambda. Ini besi N1-nya yang merupakan koreksinya ya, besarnya fungsi gelombang gangguan. Sama dengan ini. Atau Anda kalau untuk menghitung energinya ya EN sama dengan N0 ditambah lambda H, NN aksen, dan seterusnya. Yang ini nanti kita hitung. Ya. Nah, jika gangguannya 1, maka seperti 936. Oke, sekarang kita lihat pada contohnya. Oke. Mudah-mudahan jam 11-an selesai.
Contoh aplikasi teori perturbasi. Jika kita punya Hamilton perturbasi H aksen topi adalah ini, ya. Pada tugas saya memberikan bentuk yang sedikit berbeda, ya. Yang ini H aksen topi sebaiknya ditulis V1 per A kali X, ya. Karena itu adalah konstanta. V1 per A adalah konstanta, yang ini adalah variabel. Ini yang nanti akan beroperasi, dioperasikan, sedangkan V1 per A adalah konstanta. Di dalam tugas, saya hanya nambah 2. Sangat mudah. Sama saja tahu, karena 2 itu konstanta. Tapi saya ingin tahu Anda paham nggak bagaimana memasukkan, ya, supaya nanti jadi apa yang terakhirnya. Tentu saya bisa memberi lebih kompleks, tinggal tambah V1 per A atau apa, ini I kuadrat atau I pangkat 3, gampang. Nanti kan paling Anda bingung. Ya. Nah, ini H aksen sebesar itu, H aksen itu bisa macam-macam, gampang, gawe soal gampang, kerampungkannya itu yang susah. Nah, pada persian yang lalu kita menggunakan yang standar akar 2 per A, sin NPX per A. Nah, penyelesaian osilator harmonis. Nah, P1-nya adalah ketinggian potensial pada X sama dan A. Kita akan lihat sini. Di atas tadi kita sudah tahu bahwa EN1 adalah ini penjelasannya, ya, integral dari besi N, ya, star H topi, H aksen topi, besi N. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat ini 0 sampai A, ya, 0 sampai A. Kita lihat sekarang. Ingat di sini, karena V1 per A itu adalah konstanta, maka dikeluarkan. Tinggal variabel X-nya. Ini bukan kali, ya, ini adalah variabel X. Sedangkan ini yang besi N pertama. Ini besi N kedua. Ya. Diselesaikan aja, dikuadratkan, ini jadi kuadrat. Ini 2V1 keluarkan, ya, menjadi ini kan keluar, ya, keluar ke sini sehingga menjadi 2V1 per A kuadrat. Ini tinggal variabel. Jadi integral 0 sampai A X sin NPX per A kuadrat. Diselesaikan menjadi setengah V1. Ini tentu fungsi sederhana. Ini fungsi sederhana, ya. Nanti tugas pun saya berikan sederhana supaya Anda bisa memahami langkahnya. Oke, itu N1. Sehingga kalau N1-nya sudah tahu setengah V1, maka artinya apa? Artinya bahwa energi N untuk yang terperturbasi adalah EN0 dengan lambda H NN aksen, H aksen. Sebesar apa? Sebesar lambda EN1, yaitu lambda, ini bukan pangkat, ya, ini kali, ya, ini kali. Jadi lebih enak ditulis lambda V1 per 2 gitu, ya. Gitu. Oke. Itu EN-nya. Sekarang kita akan masuk ke AMK-nya. Ya, seperti sudah ditulis di atas tadi, AMK diselesaikan dengan ini. Ya, fungsi gelombangnya A per 2 V1 per A kuadrat integral 0 sampai A. Kemudian ini variabelnya dimasukkan, ya, sin KPX per A sin MPX per A dx. Kemudian denominatornya ini, ya. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Ya, ini kan energi ground state yang awal, kan, bahwa E sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 MA kuadrat. Mestinya kalau dari sini kan jadi tahu bahwa N kuadrat sama dengan, paham toh? N kuadrat sama dengan, tinggal dimasukkan aja, kalau mau diturunkan, ya, E kali 8 MA kuadrat per H kuadrat. Atau dibalik juga bisa.
Dibalik juga bisa, benar nggak? E kali 8H kuadrat. Kalau ini E per H kuadrat. Nah, tapi bisa juga dalam rangka menuliskan ini hanya dalam rangka menuliskan kenapa jadi M kuadrat min M? Ya karena lintasannya, lintasan 3 ke 1, lintasan 4 ke 1, lintasan 2 ke 1. Maka yang tadinya N kuadrat kan berubah menjadi, karena adanya perbedaan lintasan kan menjadi seperti ini. Ya. Oke, kita teruskan. Penjelasan tidak saya turunkan, tapi Anda gunakan ini. Untuk menghitung HKM aksen, kita gunakan integral relasi trigonometrik. Ada dua hasilnya. Apabila ganjil hasilnya, maka ada nilainya. Apa yang dimaksud ganjil? Begini, misalnya dari 1 ke 4. 1 ke 4 kan berarti kalau 4 min 1 atau 4 plus 1. Ini kan sama-sama ganjil ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Anda tinggal memasukkan berapa harganya K, berapa harganya M, ya ditambahkan, dikuadratkan. Sini K kurangi M dikuadratkan seperti itu. Ya. Tapi kalau genep, misalnya 3 min 1 atau 3 plus 1, maka genep. Genep ini adalah pasti 0, tidak usah dihitung. Ya. Halo semuanya, videonya dihidupkan, kecuali bermasalah. Untuk memastikan Anda ikut tidak ngantuk. Ya. Kalau ini bisa, berarti tugas bisa diselesaikan. Mudah, paling 1 jam jadi, kalau mudeng ya. Oke, kita teruskan. Jadi kita sudah mendapatkan ini, aksen 21 adalah 2 per pi kuadrat V1. Ini kenapa dapat 3 kuadrat, 1 kuadrat? Tadi kan sini K plus kan, ini ada K plus M, ini K min M gitu ya. Nanti tandanya tinggal diikuti saja. Ya, jadi 3 kuadrat itu hasilnya kan karena ini 21 ya. Hasilnya adalah 2 plus 1 dikuadratkan. Yang ini 1 kuadrat artinya kan 2 min 1 dikuadratkan gitu dan seterusnya. Kalau 13 ini pasti 0. 41 karena ini hasilnya ganjil, maka dihitung, tinggal dimasukkan. Kenapa 5 kuadrat? Ya karena 4 plus 1, ya 5 kuadrat adalah dari 4 plus 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Ini 3. Sehingga kalau kita gabung, maka kita mendapatkan aksen 21 adalah ini, kemudian yang bagian denominatornya penyebutnya adalah E1 0 min E2 0. Kenapa kok jadi 1 kuadrat min 2 kuadrat? Ya tinggal satunya dimasukkan, 1 ini dimasukkan, 2-nya dimasukkan, 1 kuadrat min 2. Dapat min 3, 1. Begitu pula yang ini, satunya dikuadratkan, 4-nya dikuadratkan, diperoleh min 15 E1. Nah, sehingga A1-nya, A12, seperti tadi rumusan di atas, kita tinggal menggabungkan ya. 1,2-nya kan tadi dapatnya min 0,18 V1 ya. Ini nanti dicek angka-angkanya ya sampai diperoleh ini dimasukkan. Ya. Ini 1,2 kan min 3S1 sama kan atas bagi bawah ya. Yang ini yang bawah, yang ini yang atas. Ini atas ya. Atas dibagi bawah. Diperoleh A12 dan seterusnya. Kalau yang 1,3 otomatis 0, yang ini ada nilainya, ini ada nilainya. Sehingga posisi satunya adalah ini. Posisi 1 0 ditambah untuk posisi 2 0 ditambah posisi 4 0 dengan koefisien seperti itu. Nah, untuk koreksi order kedua ditambahi ini sigma HMK kuadrat per EM0 min EK0. Anda tinggal memasukkan saja ya. Tinggal memasukkan saja. Ini tadi kan sudah, ini tinggal memasukkan hasilnya. Yang atas tadi min 0,180 dikuadratkan dibagi min 3S1, ini min 15E1. Kalau ini terlalu kecil dibandingkan ini, maka ini diabaikan, dianggap sama dengan 0. Sehingga mendapatkan ini, min 0,01 kuadrat per S1. Sehingga koreksi order kedua adalah ini.
Ya. Kalau ditanya order 1 hanya sampai sini. Kalau sampai order 2 sampai sini. Mungkin nggak order 3? Nggak usah dulu. Ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi panjang. Nah, hitungan yang benar sampai berapa order, Pak? Waduh. Saya pernah ngitung, saya mungkin pernah cerita, ngitung 2 bulan komputer tidak pernah mati. 2 bulan itu, waktu saya menyelesaikan S3 di running S3 di UGM itu, sampai terpaksa akhirnya saya ke Austria karena di sini nggak punya superkomputer ya. Kalau di sana 1 bulan, di sini 1 bulan, ya di sana paling 1 malam rampung karena superkomputer. Jadi berapa koreksinya, berapa kode koreksinya, bisa ribuan, bisa jutaan. Yang itu ya jangan otak kita, nggak mampu, harusnya komputer. So jalan dewe, tahu-tahu rampung. Ya. Oke. Anda bisa bayangkan kalau kita punya superkomputer ya kemajuan kita mestinya lebih. Hanya saja kita negara miskin banyak hutang, jadi ya nggak apa-apa, disyukuri masih punya negara ya. Nah, perbandingan antara metode variasi dan metode basis di awal sudah saya jelaskan bahwa metode variasi yang standar itu hanya bisa untuk level ground state ya. Tapi ini variasi standar ya, bukan variasi linear. Ya, kalau yang variasi linear ini panjang, saya menjelaskannya butuh waktu lagi. Ya. Tapi kalau perturbasi bisa untuk seluruh state, ada koreksinya dari atom dan molekul. Lebih akurat juga perturbasi. Kira-kira itu. Nah, terus saya jelaskan yang soalnya. Yang soalnya. Nah, ini soalnya. Selesaikan soal berikutnya dengan cara yang runut, tidak loncat maksudnya ya. Tidak loncat alurnya. Artinya Anda menulis manual dulu, terakhir kan agak susah kalau harus manual. Maka Anda gunakan Microsoft Matematik atau menggunakan Wolfram. Jadi jangan cuma pertanyaan langsung jawaban, itu rano alurnya. Contoh, ini tadinya X kali elemen X, sekarang saya tambah X kuadrat. Anda selesaikan. Terus yang ini ada di buku, Anda pelajari menggunakan tabel ini ya. Kemudian yang kedua tadi cuma saya tambah ini 2x. Sebenarnya pengen saya membuat Anda mumet x-nya pangkat 3 misalnya. Ya, tapi yang penting Anda bisa mengikuti hasilnya berapa, 2x per A per 1. Wes ngono wae ya. Tidak terlalu sulit. Itu untuk soalnya Anda ketik atau Anda tulis tangan, kirim ke email saya. Di antara Anda apakah ada yang sudah download Microsoft Matematik? Silakan di-download, di-install. Saya akan tunjukkan demonya. Ya, saya akan tunjuk. Ya, sudah ada yang mendownload? Mohon maaf Pak, saya dari tadi mencoba untuk mendownload, tapi kenapa tidak bisa ya Pak? Udah coba di laptop sama di HP. Sudah berhasil di-download? Belum, Pak. Tapi masih diekstrak, tapi dari tadi belum bisa. Oke, yang lain ada nggak yang bisa diekstrak? Saya berhasil, Pak. Berhasil. Oh, nanti diulangi ya Mbak Puspita ya. Kemungkinan bisa jadi rusak. Kalau internetnya pas lemot, pas download itu bisa jadi rusak. Memang begitu. Nah, coba diulangi. Kalau pas bagus sinyalnya. Ya, saya sering karena saya programmer, jadi sering banget tahu-tahu program saya rusak berat. Ya, stres itu. Karena kalau programmer itu satu baris itu sangat berharga ya. Padahal programnya ribuan baris. Jadi kalau satu baris hilang itu udah bisa nangis. Makanya harus backup banyak. Nah, kalau internetnya lemot itu yang ampun ya. Karena saya langsung programmernya di server. Oke, nanti Mbak Puspita coba lagi. Sekarang saya akan demokan. Saya demokan untuk penggunaan. Sederhana kok. Sederhana.
Saya share dulu ya. Ya, ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, jadi ini Terlihat, ada ya Microsoft Matematik ini ya. Ada kalkulator ya, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, sekarang saya berikan caranya. Di sini ada fungsinya untuk kompleks number, ada kalkulus, ada statistik, ada trigonometri, ada linear algebra, ada yang standar. Nah, misalnya saya ambil kalkulus, ya. Standar umum ya. Yang kalkulus, misalnya saya menggunakan definite integral of a function. Ini, klik seperti ini. Saya besarkan coba. Kelihatan ya? Misal kemarin dari 0 ke L. Fungsinya adalah kemarin adalah X kali L min X. Ya, kemarin kan begitu fungsinya. Tapi dikuadratkan pakai apostrof. Kuadratkan ini, apostrof number raise ya. Kuadrat. Nah, gampang toh? Kayaknya lebih gampang daripada Wolfram ya. Nah, ini tinggal enter saja. Set, lihat hasilnya sama dengan yang kemarin, L pangkat 5 per 30. Hasil integral dari 0 sampai L. Silakan Anda utak-utik ya, bisa. Minggu depan kita akan menggunakan yang lain, yaitu pakai equation solver. Nah, ini bisa disimpan, Minggu depan kita akan menggunakan Haskell methods, itu atau menghitung determinan sekuler. Ya, kalau matrik orde 2 kali 2 gampang. Karena itu berarti kan mencari akar persamaan kuadrat. Tapi kalau sudah 3, 4, 5, 6, onone mumet karo mumet itu. Nah, kita gunakan ini. Setelah Anda menyusun persamaan polinomialnya, bagaimana mencari akarnya kalau 6? Nah, susah. Kita gunakan equation solver. Lihat semua. Ya, ini diklik, muncul ini. Saya ngetiknya seperti biasa, X misalnya pangkat pakai apostrof ya. Tanda pada keyboard 6 ya. Kalau di tempat saya pada angka 6 atau klik di sini. Misalnya pangkat 6 min 5 X pangkat 4 misalnya. Ya, kemudian ditambah misalnya tambah 3X kuadrat min misalnya 15 sama dengan 0. Hasilnya eksak atau ada bilangan imajiner. Ini kan sembarang loh, soal polinomial sembarang, persamaan polinomial sembarang. Nah, sudah kayak gini kalau kita secara manual ya mumet dok pusing loh ya, ora iso ngerampungke. Maka tinggal solve saja, sudah minta bantuan ini selesai. Hanya di sini ada bilangan imajiner karena ada akar min dan sebagainya mungkin. Nah, ya tentu kalau saya memberi contoh tidak akan sampai yang ya ini juga nggak masalah, ada bilangan imajinernya, bilangan pi-nya. Tapi dengan cepat kita mendapatkan akar polinomialnya. Solusi 1, 2, 3, 4. Di sini ada solusi 1 dengan solusi 4-nya yang tanpa bilangan imajiner. Nah, ini kegunaan Microsoft Matematik. Silakan Anda pakai untuk menyelesaikan persamaan matematik. Karena di sini ada statistik, ada macam-macam. Oke, itu monggo kalau ada pertanyaan dari materi ataupun yang lainnya, silahkan. Yang dari Jambi, ngisi itu ya, s.id presensi MBKM, _MBKM. Baik, Pak. Yeah. Ada pertanyaan terkait materi tadi, atau terkait dengan tugas atau penggunaan Microsoft Matematik? Izin bertanya, Pak. Nah, silahkan. Baik, Pak. Mengenai tugas. Nah, itu kan tugasnya dikasih keterangan untuk mengerjakan secara runut. Berarti itu melalui step ada misalnya integral, bagaimana proses integralnya. Berarti yang untuk tadi barusan Bapak demo buat Microsoft Matematik ini kan, kalau kita lihat kita input kemudian
hasilnya itu langsung jawaban. Berarti ini cuman buat kayak memastikan bahwa ini jawabannya seperti itu ya Pak. Tapi untuk Betul, tugasnya betul. itu harus ada prosesnya menggunakan tabel dari itu ya Pak yang sudah tadi Bapak berikan itu ya Pak. Ya, jadi gini, sebagai contoh, proses mendapatkan X pangkat 6 min 5 E kuadrat plus dan sebagainya, itu menghitung determinan sekuler, itu proses panjang sebagai contoh. Nah, untuk menyelesaikan ini, kan nggak bisa manual. Nah, mau tidak mau harus menggunakan software. Tapi untuk menurunkan X pangkat 5 sampai ini persamaan polinomialnya, itu wajib manual, karena bisa diselesaikan secara manual. Sederhana, hanya beberapa langkah saja. Tetapi minggu depan saya akan ulangi lagi bagaimana menghitung determinan sekuler. Ya toh, barangkali lupa menghitung determinan gimana toh Pak? Kalau cuma orde 2 kali 2 gampang, tapi kalau sudah 3, 4, 5, 6 piye carane? Nah, nanti ya kita belajar bersama sampai kita mendapatkan ini. Begitu pula kalau sekarang untuk metode perturbasi yang ada fungsi gelombangnya menggunakan integral tak hingga misalnya, ya, atau integral terhingga. Anda tadi sudah saya contohkan, ada langkahnya, sampai terakhir baru kita selesaikan menggunakan Microsoft Matematik. Jadi langkah terakhir untuk mendapatkan hasil itu tentu barangkali sulit ya, kecuali menggunakan integral standar bisa nggak masalah. Ya, seperti tadi faktorial ya, seperti tadi penggunaan faktorial itu menggunakan tabel standar. Ya. Gitu ya, Mas. Nah, jadi untuk memastikan hasilnya nyimpang enggak, Anda sudah tiwas kerja ngitung-ngitung dowo, pemeringkat barang, malah hasilnya salah. Gitu. Jadi untuk memastikan. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi Pak. Iya, silakan. Tadi kan kita sudah belajar mengenai metode perturbasi, ya itu. Nah, kemudian di situ kita melihat ada koreksi orde 1, koreksi orde 2. Pertanyaan saya Pak, itu tujuan kita nyari koreksi itu apa? Apa buat memastikan bahwa hasil energi itu udah sesuai dengan orde masing-masing atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, jadi koreksi itu kalau gangguannya kecil itu merupakan gambaran keakuratan. Makin akurat maksudnya, makin ada koreksi-koreksi, makin akurat, makin akurat. Jadi gini, kalau satu ini gampangannya, waktu saya menjalankan Avogadro, kalau molekulnya saya goyang, maka dia akan ngitung lagi. Ya, dia akan ngitung lagi. Seperti itu juga koreksi gangguan. Tapi di sini adalah semacam koreksi untuk menuju keakuratan. Ingat di sini ada iterasi. Dalam hitungan metode numerik, itu ada akurasi. Dihitung lagi, dihitung lagi, dihitung lagi. Pernah saya sampaikan bahwa untuk menghitung ya akurasi itu kayak iterasi ya. Kalau kayak iterasi di metode numerik. Ya. Mungkin di kelas ini atau di kelas lain. Kayaknya di setiap kelas saya tulisan gini. Ya. Jadi semacam iterasi. Bagaimana kita menghitung luasan di bawah kurva karena ini adalah integral ya. Kayaknya sudah ya. Maka salah satu pendekatannya iterasinya seperti ini dibagi dalam kotak-kotak karena lebih mudah. Ya cara pendekatan. Makin banyak iterasinya makin akurat. Ya. Anda bayangkan kalau misalnya ini hanya dibagi 4 saja, ya kan ini segi 4, ini segi 4, ini segi 4, ini segi 4. Berapa banyak ruang kosong yang tidak terhitung? Izin masuk Pak, share screen-nya nggak kelihatan Pak. Sorry. Harusnya Word dulu. Tadi masih ini. Ini ya. Jadi kalau akurasi itu sama iterasi. Iterasi itu proses menghitung sampai mendapatkan data akurat. Misalnya kita akan menghitung satu bentuk integral A sampai B untuk satu fungsi Y dx. Ini adalah kurva Y dx ya. Saya akan menghitung luasan di bawah kurva.
kayaknya sudah ya. Nah, kalau kita koreksinya sedikit, misalnya segini. Luasan di bawah kurva akan lebih mudah antara A dengan B kalau kita buat dalam bentuk segi 4, ya kan? Misalnya ini. Karena ini ada tinggi, ada panjang lebar ya, istilahnya begitu ya. Panjang lebar. Kita bisa menghitung. Tetapi yang di sini kan nggak dihitung. Ya nggak? Paham ya? Jadi kan berarti banyak errornya. Nah, seandainya dibuat lebih kecil, maka makin akurat. Ini dibagi lagi. Ini dibagi lagi. Makin kecil yang tidak dihitung, makin kecil. Nah, ini juga sama. Kalau segini tidak dihitung kan rugi. Tidak akurat. Ya. Apalagi kalau dibagi lagi, ini koreksi atau iterasi. Maka yang tidak terhitung makin kecil. Ya, makin kecil yang tidak terhitung makin kecil, maka makin akurat. Nah, ini metode iterasi. Asal kita panjang kali lebar berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing sama ya, intervalnya sama ya, ini sama. Maka panjang lebar tinggal kalikan 8 ya, kali lebar. Makin kecil ini, iterasinya makin banyak, koreksinya makin banyak, makin akurat. Seperti ini. Karena apa? Makin banyak ruangan yang tidak terhitung, yang tidak dihitung makin sedikit. Makin kecil Anda bisa bayangkan kalau segini dibagi 1 juta. Kan lebih akurat daripada dibagi 4 kan? Antara A dan B dibagi menjadi 1 juta bagian, maka hanya sedikit ruang yang terbuang yang tidak dihitung. Tapi kalau hanya dibagi 2 atau bagi 4, maka banyak ruang yang tidak terhitung. Itu kira-kira gambaran akurasinya dari iterasi-iterasi. Karena memang integral kan sebenarnya menghitung luasan di bawah kurva untuk satu fungsi yang dibatasi antara A dan B, antara atas dengan bawah. Ya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak, paham. Ya. Itu memang asik di metode numerik. Tentunya harus ada pemrograman, tapi kita bisa menggunakan Microsoft Matematik. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, memang kimia fisik, kimia kuantum itu butuh alat yang namanya matematik ya, karena teoritis ya. Makanya saya ngajar matematika kimia, ngajar kimia fisika, ngajar kuantum, tapi saya juga programmer karena alatnya memang ya, S2 saya juga pemrograman komputer ya. Menggunakan metode numerik juga untuk menyelesaikan 18 elementary step ya, kinetika mekanisme reaksi. Yang saya bandingkan antara hasil pemrograman komputer saya dengan hasil riset saya di Batan, Yogyakarta. Dan hasilnya ternyata sama. Dan itu butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk membuat program komputernya. Ya. Bukan hal yang mudah untuk mempelajari bagaimana mengaplikasikan suatu fenomena kimia menjadi matematika, dari matematika juga menjadi program komputer. Itu sangat sulit. Ya, saya kira itu untuk hari ini, karena saya masih ada acara lagi. Cukup, silahkan divalidasi sikadunya. Yang dari Jambi juga tolong diisi ya, untuk Google Sheet-nya itu. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama saya ya.